Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke materi kita mengenai psikologi industri. Kali ini kita akan membahas mengenai safety manager. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai safety leadership. Nah, seorang HSE manager harus mampu dan paham mengenai role dan responsibility-nya. Di antaranya adalah memastikan berjalannya sistem manajemen HSE yang diterapkan itu sudah sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku seperti SMK 3, OSAS, dan ISO. Kemudian berkoordinasi dan membantu Presiden Direktur dalam melaksanakan sistem manajemen HSE dengan cara yang efektif dan melakukan perbaikan yang selalu berkesinambungan. Terus juga memiliki kebebasan berorganisasi dan memiliki otoritas sehingga dapat memverifikasi dan mengelola kegiatan HSE. Role selanjutnya adalah memimpin tinjauan manajemen dan memberi masukan untuk kesesuaian efektivitas sistem manajemen, serta berkoordinasi dan mengelola kegiatan HSE baik di dalam maupun dengan pihak eksternal dari perusahaan. Role yang selanjutnya adalah mampu melakukan HSE internal pada waktu tertentu untuk membuat efektivitas perbaikan. Selanjutnya adalah melaporkan kepada manajemen puncak mengenai kinerja HSE untuk direview dan dibuatkan perbaikan. Rule selanjutnya yaitu berkonsultasi untuk segala hal yang ada di perusahaan. Kemudian juga mereview dokumen dan menjaga kebijakan yang ada di perusahaan khususnya mengenai HSE. Role yang ke-9 memastikan bahwa operasi HSE sesuai dengan persyaratan dan mewakili perusahaan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem manajemen HSE. Itu adalah role dan responsibility HSE manager. Berbeda dengan safety leadership yang pernah kita bahas di materi sebelumnya. Nah, performance management itu adalah penilaian efektivitas terhadap karyawan yang biasanya dilakukan secara berkala untuk menganalisis pekerjaan maupun kinerja. Performance management juga memiliki kesamaan dengan materi kita sebelumnya adalah safety performance. Artinya menilai performance per individu. Kalau ini kita pandang dari sudut pandang manajemen. Nah, manajemen biasanya menilai tenaga kerja itu dari typical traditional work maupun pekerjaan yang dilakukan secara teamwork. Tujuannya adalah memfasilitasi hubungan dan komunikasi antara manajemen dan karyawan, menilai kinerja karyawan, memberikan feedback, kemudian melihat kesenjangan yang ada, dan melihat kejelasan ekspektasi. Ini sama dengan materi kita sebelumnya mengenai safety performance. Nah, prosesnya dalam safety management ini ada 6. Yang pertama adalah mengeset standar, artinya membuat standar penilaian yang harus jelas, mudah dimengerti, kemudian dapat terukur baik dari tim penilai maupun karyawan yang dinilai. Yang kedua, harus ada communicate standar. Artinya standar ini harus dikomunikasikan baik dari penilai maupun yang dinilai. Terus proses ini ada measure actual performance, artinya melakukan pemantauan kinerja, bisa disepakati apakah 6 bulan atau 1 tahun dengan menggunakan metode yang disepakati oleh pimpinan manajemen. Proses yang keempat adalah melakukan evaluasi aktual dengan dasar standar. Artinya mengevaluasi kinerja aktual untuk memberitahu tentang penyimpangan jika ada terjadi pada kinerja karyawan tersebut. Kemudian memberikan feedback, artinya hasil penilaian harus dikomunikasikan kepada si
karyawan yang dinilai, sehingga akan memberikan dampak positif dan tidak ada kecurigaan kenapa penilaian tersebut tidak dikomunikasikan. Sehingga jika dia dilakukan stuck dalam penempatan posisi atau melakukan peningkatan atau mungkin dia diturunkan jabatannya, tidak akan terjadi pertanyaan. Dan proses selanjutnya adalah membuat keputusan dalam penilaian tadi. Apakah akan berujung pemberian promosi, memberikan hadiah, bonus, atau penurunan pangkat dan sebagainya. Nah, proses ini kalau kita bikin standarnya kurang lebih seperti ini. Proses performance management, jadi penilaian dari sisi manajemen terhadap karyawan. Penilaian performance pada manajemen ini ada dua metode, secara tradisional maupun secara metode modern. Secara metode tradisional artinya menilai kinerja organisasi berdasarkan keseluruhan kinerja dan outputnya untuk menilai kinerja secara keseluruhan juga. Jika penilaian secara modern, penilaian dilakukan secara berkala untuk segera mendapatkan feedback. Kemudian output penilaian digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal promosi, penurunan pangkat, transfer, memberikan pelatihan atau pengembangan lain. Pada traditional method itu ada beberapa metode. Yang pertama adalah SI appraisal method. Di sini penilaian berdasarkan kinerja masa lalu karyawan. Kemudian straight ranking method, penilaian berdasarkan kontribusi yang dilakukan oleh pekerja di dalam perusahaan. Yang ketiga adalah pair comparison, artinya membandingkan karyawan yang dinilai dengan karyawan lain yang masih ada dalam satu divisi. Kemudian checklist method, metode yang keempat, yaitu memberikan penilaian dengan cara memberikan checklist kepada karyawan. Kemudian critical incident method, artinya menilai karyawan berdasarkan peristiwa kritis. Kemudian kita melihat bagaimana perilaku karyawan tersebut selama terjadi insiden kritis tersebut. Yang keenam ada field review, artinya mewawancarai supervisor bagaimana penilaiannya terhadap bawahan. Tetapi metode ini akan sedikit bias karena akan ada penilaian-penilaian subjektif. Yang ketujuh adalah graphic rating scale. Di sini penilaian yang juga mempertimbangkan karakteristik dari pribadi si karyawan yang dinilai. Kedelapan adalah group appraisal method. Jadi penilaian itu dilakukan terdiri atas beberapa atasan atau pengawas kepada bawahannya masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang modern, itu ada human resource accounting method. Di sini kita menilai karyawan berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk karyawan itu sendiri, kemudian kontribusinya selama ini kepada perusahaan. Metode yang selanjutnya pada modern method adalah behaviorally anchored rating scale. Di sini menggabungkan antara skala peringkat grafik dan kritis metode insiden yang ada tadi pada penilaian tradisional. Kemudian ada manajemen by objective. Di sini intinya adalah karyawan itu harus dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan memutuskan tindakan apa yang harus dia lakukan, sehingga di sini kita dapat pahami bahwa pada MBO setiap orang itu memiliki pemahaman yang jelas terhadap organisasi tersebut sehingga memiliki kesadaran akan peran dan tanggung jawabnya terhadap organisasinya. Modern method yang selanjutnya yang keempat adalah 360 derajat performance appraisal system. Jadi di sini melakukan penilaian dengan cara feedback kinerja. Kemudian yang kelima adalah groupthink, artinya menguji karyawan dalam situasi sosial
Kemudian di sana ada kelompok penilai dengan berbagai macam prosedur, sehingga kita akan mendapatkan penilaian yang cukup objektif karena dinilai dari berbagai macam orang dengan berbagai macam prosedur, dengan berbagai macam kompetensi tim penilai. Ya. Sekian untuk materi kita yang berhubungan dengan safety manager. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.